Warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa hadrati ikhwani min muslimin wa ahli wa syuhada wa sahabat. Sunila masyayikhina masyayikhina sunila bina bina wahid hasan mahmud bi syamsi wa sallam. Wa sunila kiyazi Yusuf jadi wa sunila kiyazi wa ala. Nafa'allahu bima fi ilmihi bidarain wa sunila sayyidina kitab salawat. Ya Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Hadraj Hasan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa a'ni lan ngarepake sapa ingsun. Wa a'ni lan ngarepake sapa ingsun bi ra'iyatika kelawan rakyat sira. Bi ra'iyatika kelawan rakyat sira al-ammati kang umum. Al-ammati kang umum. Ngarepake man ing wong. Man ing wong ja'ala kang wis ndadekake sapa Allahu Gusti Allah. Ja'ala kang wis ndadekake sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira alaihi ing atase man. Laka maring sira alaihi ing atase man dadekake wilayatan ing kekuasaan min waladin bayane saking anak wa zaujatin lan bojo wa mamlukin lan budak fakullu haula'i mongko utawi saben-saben mengkono-mengkono walad zaujah lan mamluk. Fakullu haula'i mongko utawi saben-saben mengkono-mengkono walad zaujah lan mamluk iku min ra'iyatika tetep setengah saking rakyat sira. Iku min ra'iyatika tetep setengah saking rakyat sira. Wal wajibulan utawi kang wajib alaika ing atase sira iku irsyaduhum nuduhake haula ilal qiyami maring jumeneng bima kelawan barang utawa perkara farrodo kang wis majibake sapa Allahu Gusti Allah alaihim ing atase haula min taatihi bayane saking taat marang Gusti Allah wa malan barang harrama kang wis ngaromake sapa Gusti Allah alaihim ing atase haula min maksiyatihi saking maksiate marang Gusti Allah maksiat marang Gusti Allah. Paragraf ini masih melanjutkan dari penjelasan sebelumnya tentang kita harus berlaku adil kepada rakyat yang khusus dan rakyat yang umum. Kemarin sudah dijelaskan siapa itu rakyat yang khusus. Rakyat yang khusus yaitu jawarihukas sab'. 7 anggota badan kita yaitu lisan, telinga, mata, terus kemudian perut, kemudian farji kita, tangan, dan juga kaki. Nah, kita harus berbuat adil kepada 7 anggota badan kita itu. Berbuat adil caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan 7 anggota badan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan sampai kita menggunakan ketujuh anggota badan itu untuk hal-hal yang sifatnya itu maksiat kepada Allah itu. Kalau kita menggunakan
mereka untuk kemaksiatan, maka kita disebut tidak adil, karena itu termasuk min ajali ni'amillahi alaika. Ketujuh anggota badan kita itu termasuk nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan 7 anggota tubuh itu kita bisa melakukan apapun dan kita bisa memiliki perbedaan gitu ya, memiliki perbedaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena sempurnalah 7 anggota badan itu gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mensyukuri itu, karena itu bagian dari nikmat, maka kita harus mensyukuri. Mensyukuri itu ya menggunakannya untuk hal-hal yang menuju ketaatan kepada Allah, yang diridhoi oleh Allah, itu syukur. Kalau kita menggunakan itu untuk hal-hal yang di luar itu berarti kita mengkufuri nikmatnya Allah itu. Dan mereka nanti akan menjadi saksi di hari perhitungan amal perbuatan kita. Nah, itu adalah rakyat al-khosoh, rakyat-rakyat yang khusus. Nah, sekarang kita harus berlaku adil juga dengan rakyat yang ammah, dengan ro'iyah al-ammah. Siapa itu ro'iyah al-ammah? Yaitu orang-orang yang Allah jadikan kepada mereka kekuasaan kita. Artinya Allah telah menyerahkan mereka kepada kita, mengamanahkan mereka kepada kita. Itu kita juga harus berlaku adil. Siapa mereka? Mereka itu min waladin wa zaujatin wa mamlukin. Mereka itu adalah anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, dan juga budak-budak kita. Mungkin kalau mamluk ini sekarang sudah jarang gitu ya. Kalau mungkin sekarang konteksnya itu ya kalau yang punya ART ya ART itu. Kalau yang punya misalkan kalau orang-orang kaya itu kan biasanya ada yang ngurusin rumahnya, ada yang ngurusin kebunnya. Nah, itu adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita juga gitu ya, yang kita harus menjaga keamanan mereka. Kalau yang punya usaha ya berarti karyawan-karyawan kita itu adalah orang-orang yang wajib juga dalam tanggungan kita. Jangan sampai kita itu acuh tak acuh kepada mereka itu. Fakullu haula'i min ra'iyatika, karena mereka semua itu adalah rakyat kita. Maka apa yang wajib? Yang wajib bagi kita itu adalah menunjukkan kepada mereka tentang hal-hal yang Allah wajibkan untuk dilaksanakan, dan juga menunjukkan kepada mereka tentang larangan-larangan yang Allah berikan kepada mereka. Artinya kita wajib mendidik mereka, kita wajib untuk memberikan pengetahuan kepada mereka tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita juga wajib memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa taat kepada Allah dan juga menghindari maksiat kepada Allah. Itu tanggung jawab kita. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya nanti kita akan mendapatkan mendapatkan akibat dari apa yang kita lakukan. Karena Allah itu kullukum itu ya, kemarin itu ada hadis itu ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin yang dimaksud di sini itu tidak kemudian pemimpin yang pemimpin negara atau orang yang memiliki kekuasaan, itu tidak gitu ya. Kalau di sini itu ya itu tadi, rakyat yang khusus itu adalah anggota tubuh kita, dan rakyat yang umum itu adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Makanya setiap kita itu pasti dimintai pertanggungjawaban dari mereka itu. Kalau mereka itu nantinya kok masuk neraka, maka kita juga akan ikut untuk disidang sama Allah. Kenapa dia itu kok bisa sampai seperti itu? Kalau dia hidupnya susah di dunia, ya kita akan dituntut. Kenapa kamu itu membiarkan orang-orang yang sudah saya berikan amanah kepadamu kok seperti itu, dalam kondisi bodoh, tidak disekolahkan, atau dia hidup dalam kemiskinan. Nah, ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu. Pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Wahdar lan wedya sapa sira. Wahdar lan wedya sapa sira antusamiha. Antusamiha ing arep yen toh toleransi itu apa ya bahasanya itu ya, wahdar lan wedya sapa sira antusami arep yen toh murahake, antusamiha arep yen toh murahake sapa sira fitarki wajibin ing dalem ninggal kewajiban.
Antu samiha ngarep yen toh gawi gampang utawa murahake sapa sira hum ing haula fitar kiwajibin ing dalem ninggal kewajiban au irtikabi muharramin utawa nglakoni perkara kang haram. Watulan ngajak sapa sira hum ing haula ilama maring perkara fihi kang iku tetep ing dalem najatuhum utawi keselamatane haula wa sa'adatuhum lan kebahagiaane haula fidari ing dalem omah al akhirati kang bangsa akhirat, fidaril akhirati ing dalem akhirat, gitu aja, fidaril akhirati ing dalem akhirat. Wa ahsin lan bagusna sapa sira adabahum ing tata kramane haula. Wala tuhris lan aja nancepake sapa sira fi qulubihim ing dalem pira-pira atine haula, nancepake hubbad dunya ing seneng donya. Wa syahwataha lan kasenengane donya. Fatakunu mongko bakal ana sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono tuhris ana iku musian wong kang gawe ala ilaihim maring haula. Waqat waradalan teman-teman wis tumeka anna ahlal insani sak temene keluargane menungso. Wawala dahulan anake insan iku yata'allaquna berhubungan sapa ahlun bihi kelawan insan baina yadayillahi ing dalem antarane ngarsane Gusti Allah. Antarane ngarsane Gusti Allah. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa ahlun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa ahlun ya Rabbana duh pangeran kita. Innahu sak temene insan iku lam yu'arrif ora meruhake sapa insan. Na ing perkara aujabta kang wis majibake sapa tuan alaina ing atase kita min hakika saking hak sira. Faktuso mongko maleso sapa tuan lana krana kita minhu saking insan. Nah ini kalau kita memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepada mereka tentang ketaatan kepada Allah dan juga maksiat kepada Allah, kita juga harus menghindari memberikan toleransi kepada mereka tentang apa? Tentang meninggalkan kewajiban dan juga menjalankan keharaman. Ini harus tanpa toleransi itu. Bahkan ini kalau dikontekskan dengan mendidik anak untuk melaksanakan sholat gitu ya, di dalam ajaran kita itu kan kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun. Fadribuhu bi asri sinina. Maka kita diperintahkan untuk memukulnya ketika dia tidak mau melaksanakan sholat ketika dia sudah menginjak usia 10 tahun. Artinya di sini itu dalam hal-hal yang sifatnya wajib, dalam hal-hal yang sifatnya prinsip, kita itu tidak boleh memberikan toleransi sama
sama sekali. Bukan berarti ini tidak mendidik atau kekerasan. Ini kalau misalkan dibawa ke parenting kayak gitu ya, bisa jadi mereka mengatakan itu kekerasan, itu kekerasan fisik itu tidak boleh, dan juga yang lainnya. Memukul itu bukan berarti memukul secara fisik, itu tidak gitu. Tidak memukul secara fisik itu bukan. Artinya kita harus bersikap tegas, tidak ada toleransi untuk hal-hal yang sifatnya itu wajib atau sifatnya itu haram. Jangan kita melihat anak kita misalkan mabuk kayak gitu terus rapopo, nak wes sinau rak ngerti kan kayak gitu. Tidak boleh gitu. Terus kemudian kita melihat anak kita itu kesiangan dalam melaksanakan sholat subuh misalkan, enggak apa-apa dia kecapean tadi malam belajar. Besok kalau pas enggak belajar sholatnya itu tepat waktu, enggak bisa. Sesuatu yang wajib itu ya prinsip itu kita tidak boleh toleran, kita tidak boleh menggampangkan itu semua, kita tidak boleh memudahkan urusan-urusan yang kaitannya dengan kewajiban dia kepada Allah dan juga kewajiban dia untuk menghindari perkara-perkara yang sifatnya itu haram. Dan kita juga harus mengajak mereka menuju keselamatan dan juga kebahagiaan di akhirat itu. Kita harus jangan toleransi. Kadang itu ada orang tua yang ketika anaknya itu kelihatan kecapean sekali, biasanya itu habis melaksanakan kegiatan yang sifatnya duniawi, entah kecapean karena kerja atau apa gitu ya, itu tidak dibangunkan. Kasihan, baru pulang tadi maghrib gitu kan, terus sampai rumah itu belum sempat sholat isya, ketiduran, mau dibangunkan tidak boleh sama orang tuanya. Nah ini sesuatu yang salah, karena kita secara tidak langsung itu tidak mengajak mereka kepada kebaikan, justru kita menjerumuskan mereka kepada sesuatu yang tidak benar itu. Nah, terkadang seperti itu. Nah ini nggak boleh kayak gitu. Kita harus tegas, tidak boleh toleransi dalam urusan wajib dan juga haram itu. Dan jangan sampai ini pesan berikutnya wa'asin adabahum, kita juga harus mendidik mereka dengan etika yang baik. Jangan sampai kita itu mendidik anak itu tapi tidak memiliki etika yang baik itu. Ya mereka mungkin akan merasa apa-apa sedikit-sedikit dimarahin apa-apa. Saya itu termasuk orang yang didikannya itu keras gitu ya, orang yang didikannya keras gitu ya. Dulu itu di rumah saya itu banyak tamu gitu. Sebagai orang tua saya itu selalu mengingatkan ketika ada obrolan antara orang tua itu, anak itu jangan sampai mendengar obrolan tersebut itu. Ya keras, didikan saya itu keras. Ayah saya almarhum itu ketika melototin ya benar-benar melototin sampai kita itu takut gitu. Sampai kita tuh benar-benar tidak berani mendekat ketika ada orang tua yang sedang ngobrol itu. Itu beda dengan anak sekarang. Anak sekarang orang tua ngobrol aja disela terus gitu kan. Disela terus itu, katanya nanti kalau misalnya nggak diajak komunikasi, kita itu kurang komunikatif dengan anak dan juga yang lainnya kayak gitu. Akhirnya anak itu menjadi merasa apa yang dia lakukan itu benar gitu. Ini saya pernah mendengar cerita juga gitu ya, pernah mendengar atau membaca sebuah kisah gitu ya. Dulu itu Hasan Husain itu juga seperti itu, ketika Rasulullah gitu ya, ketika Rasulullah itu sedang bercakap-cakap dengan para sahabat, termasuk di situ ada Ali bin Abi Thalib, ayah dari Hasan Husain itu. Hasan Husain itu kan manja banget dengan Rasulullah itu. Nah itu juga gelindot-gelindot kayak gitu ya bahasa Jawanya itu ya, mencoba untuk bermanja-manja dengan kakeknya itu. Kemudian karena di situ banyak orang, Ali sebagai orang tuanya gitu kan, itu mencoba untuk menegur Hasan Husain itu. Kemudian dipilihlah Hasan Husain itu, dipentelengi kayak gitulah, sampai kemudian Hasan Husain itu merasa takut gitu kan, akhirnya mulai menghindar-hindar ya, yang tadinya itu mungkin agak pencilaan itu terus kemudian mulai agak redup, dan Rasulullah menangkap itu kalau mereka berdua itu takut gitu. Akhirnya Ali itu ditegur sama Rasulullah, enggak boleh seperti itu, namanya anak-anak ya biarkan saja itu Rasulullah langsung ditegur sama malaikat Jibril itu. Jika yang dilakukan oleh Ali itu adalah benar, mendidik anaknya supaya memiliki sopan santun kepada orang tua. Karena ya salah satu sopan santun itu adalah bagaimana kemudian anak itu tidak ikut campur, tidak ikut nimbrung terhadap obrolan-obrolan orang tua itu. Nah ini yang diajarkan di keluarga saya itu kayak gitu. Makanya sekarang itu kalau anak saya enggak sih, kalau saya kan enggak terlalu banyak tamu gitu ya, jadi kalau ngobrol itu paling ngobrol biasa sama istri, ya anak nimbrung enggak apa-apa gitu. Kita kalau pas ada anak itu ya enggak pernah mengobrolkan sesuatu yang serius, paling ngobrol-ngobrol biasa gitu.
Kalau misalkan mau ngobrol serius ya nunggu anaknya main atau pas tidur atau apa gitu. Tapi kalau saya dulu tuh didikannya seperti itu. Dan itu sampai sekarang saya terapkan. Makanya terkadang saya mengkritisi gitu ya, kalau ada keponakan yang kita sedang ngobrol terus kemudian itu saya kritisi kepada istri itu, masa keponakanmu kita sedang ngobrol serius apa gitu, nimbrung, bahkan nggak cuma nimbrung, berani motong pembicaraan orang tua, mengeluarkan konteks pembicaraan. Nah ini kan melatih mereka, nanti itu mereka akan memiliki keberanian kepada orang tua. Oh ternyata kayak gini tuh benar, ternyata kayak gini tuh nggak apa-apa, dan juga yang lainnya. Nah ini itulah pentingnya mendidik adab itu, mendidik adab orang-orang yang berada di tanggungan kita. Terus kemudian kewajiban kita lagi itu adalah tidak menanamkan ya kecintaan di dalam hati mereka, itu kecintaan terhadap dunia dan juga kesenangan-kesenangan dunia itu. Jangan sampai kita itu mencetak orang-orang atau anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang hedons, orang-orang yang materialistis itu. Itu jangan sampai itu. Karena hal semacam itu tuh bahaya gitu. Kalau orang terlalu materialistis, orang terlalu hedon kayak gitu, itu nanti ya kalau mereka itu besarnya nanti diberikan rezeki yang berlimpah gitu kan, mendapatkan rezeki yang sama dengan kita, ya kita pengennya pasti seperti itu. Tapi kan siapa yang tahu ke depannya, ternyata kalau anak kita itu nggak memiliki rezeki yang sama dengan kita, kalau mereka terbiasa hidup mewah, terbiasa menikmati kenikmatan dunia, akhirnya ketika terjadi hal semacam itu, mereka bisa down mental mereka itu. Kenapa saya sekarang tuh susah sekali? Karena mereka nggak pernah merasakan susah. Mereka apa-apa dicukupi dan juga yang lainnya. Ya, termasuk mendidik atau menanamkan hubud dunia dan juga syahwataha itu ya. Itu ya termasuk selalu mencukupi apa keinginan mereka tanpa melihat kebutuhan mereka. Jadi apa-apa itu dicukupi dan tiap hari itu kayak gitu. Sampai anak tuh nggak mikir. Satu punya kenalan tuh kayak gitu. Orang tuanya tuh berpikirnya kayak gitu. Yang jenengane wong tua melihat anaknya nggak punya kan tetap kita harus ngasih. Tapi tanpa diberikan pembelajaran. Ini pokoknya di ibaratnya bayi itu ya disuapin terus itu. Akhirnya sampai tua pun dia harus disuapin. Kalau nggak disuapin nggak bisa makan, nggak mau makan. Ibaratnya seperti itu. Maka ketika orang tuanya hilang, ketika orang tuanya tidak ada, dia nggak siap menghadapi dunia itu. Dia ngerasa bahwasanya hidup itu biasanya ya kalau lebaran itu ya saya dibelikan pakaian sama orang tua saya. Biasanya saya tinggal nganterin saja ke Tanah Abang, terus kemudian saya pilih pakaian, nanti yang bayar orang tua. Anak-anak saya juga kayak gitu, cucu-cucunya dibelikan sama orang tuanya. Nah ketika orang tuanya nggak ada, dia bingung mau membelikan itu, uangnya dapat dari mana dan juga yang lainnya. Nah ini semua karena menanamkan itu tadi, termasuk salah satu menanamkan sifat hedon itu tadi itu. Nanti akhirnya orang tuh pengennya tuh hidupnya tuh enak saja itu, pokoknya pengennya punya uang saja, akhirnya melakukan berbagai macam cara. Nah ini termasuk mendidik anak tuh kayak gitu. Kalau mereka pengen sesuatu, kalau bisa itu suruh mereka melakukan sesuatu supaya mereka itu punya mindset kalau mau mendapatkan sesuatu kita harus berusaha, meskipun itu dari orang tuanya sendiri. Satu misalkan anak tuh minta apa kayak gitu ya, minta dimsum atau apa, ini harus melakukan sesuatu dulu. Yang sepele saja, misalkan itu diberesin mainannya, kalau nggak diberesin nanti nggak dibelikan dimsum itu. Nah, ini kan mindset mereka kalau mendapatkan sesuatu nanti harus berusaha dulu. Kalau apa-apa ya minta ini kasih, minta ini kasih, minta ini kasih. Mereka tidak akan punya mindset untuk bekerja. Mereka tidak akan punya mindset, punya pemikiran untuk berusaha dulu sebelum menikmati sesuatu. Taunya mereka itu semua turun dari langit. Gitu. Ya kalau kita itu terus ada di sampingnya, kita terus bisa mencukupi. Kalau tidak, apakah kita akan membiarkan anak kita itu terus seperti itu? Kan enggak. Suatu saat kan mereka harus di pesantren, suatu saat mereka harus merantau, suatu saat mereka harus kuliah dan juga yang lainnya. Kalau seperti itu repot gitu loh, repot. Nah, makanya kita harus didik mereka untuk memiliki pemikiran dan mindset yang betul di dalam hidup di dunia ini. Kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu ya mereka harus berusaha. Termasuk misalkan mereka harus menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, itu ya harus mereka pahami gitu loh. Jangan sampai mereka itu hidup seenaknya, tidak menerima konsekuensi
apapun, dia harus menerima konsekuensi. Kadang-kadang itu misalkan harus kita marahin kayak gitu ya, supaya mereka tahu, oh kalau saya melakukan seperti ini konsekuensinya adalah saya kena marah. Supaya dia tahu tentang konsekuensi hidup, ada sebab, ada akibat. Tidak hidup itu kayak gitu terus, tidak. Nah, kalau kita tidak menanamkan, kalau kita menanamkan hubud dunia dan juga kesenangan dunia itu, maka sebenarnya kita sedang melakukan perbuatan buruk kepada mereka. Nah, disinilah konsep asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang kita anggap itu kesenangan gitu ya, kesenangan kita itu terkadang itu hal yang buruk buat kita. Sebaliknya, sesuatu yang kita benci bisa jadi itu menjadi sesuatu yang terbaik buat kita. Itu sama seperti kita pengennya ya memfasilitasi anak dengan berbagai macam fasilitas, tapi hal semacam itu bisa menjadi hal yang buruk bagi mereka ini. Nah, ini diceritakan ada sebuah riwayat gitu ya, anna ahlal insani wa waladahu yata'allaquna bihi baina yadayhi wa yaquluna. Nanti di akhirat itu antara keluarga dan anak-anak manusia itu mereka akan bisa berhubungan di hadapan Allah. Mereka akan bisa berinteraksi di hadapan Allah. Wa yaquluna ya rabbana innahu lam yu'arifna ma wajabta alaina. Kalau kita tidak mengajarkan kebaikan kepada mereka, maka mereka akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya ayahku, sesungguhnya orang tuaku tidak pernah mengenalkan aku, tidak pernah mengajariku tentang kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan kepadamu. Faktus walana minhu, maka siksa dia juga gitu. Jadi mereka menuntut kita besok ketika berada di akhirat, berada di hadapan Allah itu. Kalau mereka itu tidak sholat karena kita tidak pernah menegurnya, karena kita terlalu sayang, dia itu kecapean dan juga yang lainnya. Dia tidak diminta untuk belajar ngaji, dia tidak dipondokkan, tidak belajar agama karena kita merasa kasihan dengan anak kita. Ketika mereka tidak memahami kewajiban mereka kepada Allah, mereka tidak bisa hidup, mereka tidak punya pegangan hidup, dan pada akhirnya mereka itu terjebak ke dalam kemaksiatan, maka ketika di akhirat nanti mereka akan menuntut orang tuanya itu, ya Rabbana innahu lam yu'arrifna ma aujabta alaina min hakika. Sesungguhnya mereka ya Allah tidak pernah memperkenalkan aku, tidak pernah mengajariku tentang apa yang harus saya lakukan kepadamu, kewajiban apa yang harus saya tunaikan kepadamu. Maka dia juga bersalah dan dia harus mendapatkan kisos juga, harus mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan itu. Maka ini sangat bahaya sekali. Memang ya itu tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Nah, ini kalau yang berada di bawah tanggung jawab kita kok kemudian melaporkan kita seperti itu, lah apa yang harus kita jawab kepada Allah? Sama seperti kemarin anggota badan itu kan juga kayak gitu. Ketika kita digunakan untuk melakukan kemaksiatan, nanti di hadapan Allah dia akan berkata, saya itu sebenarnya sudah melarang dia untuk menggunakan aku dalam kemaksiatan, tapi dia tidak mendengarkanku. Mata itu juga akan berkata seperti itu, saya sudah melarang dia untuk melihat sesuatu yang tidak baik, tapi dia tetap saja melakukannya. Kaki juga akan memberikan kesaksian seperti itu. Sehingga apapun yang berada di bawah kepemimpinan kita, baik itu anggota badan kita sendiri, ya yang disebut ra'iyah al-khosoh, ataupun keluarga kita yang disebut dengan ra'iyah al-ammah, itu akan memberikan tuntutan kepada kita, akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka berbuatlah baik kepada mereka, tunjukkan mereka kepada kebenaran, tunjukkan mereka kepada kehidupan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, itu adalah tentang berlaku adil. Jadi berlaku adil itu mengarahkan mereka kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita melakukan hal-hal atau menunjukkan kepada mereka, orang-orang yang kita pimpin, terus anggota tubuh kita gunakan untuk hal-hal kemaksiatan, maka sebenarnya kita sedang zalim kepada mereka, tidak berlakukan adil kepada mereka. Keadilan itu adalah ketika kita menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan itu. Faslun ayhadha tegese utawi iki iku faslun ana fasal suci. Wa alaika lan netepano sapa sira.
Wa alaika lan netepano sapa sira netepi bimuamalatihim kelawan muamalah marang haula. Bimuamalatihim kelawan muamalah marang haula. Muamalah bil adli kelawan adil wal fadli lan kautaman. Bil adli kelawan adil wal fadli lan kautaman. Amal adlu anapun utawi adil. Amal adlu anapun utawi adil. Iku antuwafia arep yen toh nuhuni sapa sira. Iku antuwafia arep yen toh nuhuni sapa sira nuhuni hum ing haula, hum ing haula. Hukukuhum ing pira-pira hake haula. Allati ya hukuk aujaba kang wis majibake. Aujaba kang wis majibake ha ing allati sapa Allah Gusti Allah. Aujaba kang wis majibake ha ing allati sapa Allah Gusti Allah lahum maring haula. Lahum maring haula alaika ing atase sira. Minan nafaqati bayane saking nafaqah. Minan nafaqati bayane saking nafaqah. To blonjo wal kiswati lan nyandangi. Wal kiswati lan nyandangi wal muasyarati lan berhubungan. Wal muasyarati lan berhubungan utawa serawung bil ma'rufi kelawan bagus. Wa minal adli lan iku setengah saking adil al wajibi kang wajib. Wa minal adli lan iku setengah saking adil al wajibi kang wajib. Antar da'a utawi arep yen toh nolak sapa sira. Antar da'a utawi arep yen toh nolak sapa sira. Ba'dhum ing sebagiane haula. Ba'dhum ing sebagiane haula an zulmi ba'din. Andul mi ba'din saking dolimi sebagian kang weneh. Andul mi ba'din saking dolimi sebagian kang weneh. Watak taso antar da'a wa antak taso itu atofnya ke tarda'a itu. Watak tasolan arep yen toh ngisos utawa bales sapa sira. Watak tasolan arep yen toh ngisos utawa bales sapa sira limat lumihim krana wong kang den dolimi haula. Krana wong kang den dolimi haula min dolimihim saking wong kang dolimi haula. Min dolimihim saking wong kang dolimi haula. Pakot warodalan teman-teman tumeka. Pakot warodalan teman-teman wis tumeka innal abda sak temene kawula iku yuk tabu den catet. Innal abda sak temene kawula iku yuk tabu den catet sapa abet den catet jabaron ing wong kang murba wasesa. Jabaron ing wong kang murba wasesa. Wama yamliku lan ora miliki sapa abet. Wama yamliku lan ora miliki sapa abet. Illa ahla baitihi kejaba ing keluargane abet. Illa ahla baitihi kejaba ing keluargane abet. Yakni ngarepake sapa Kanjeng Nabi. Faya juru mongko mlempeng sapa abet. Faya juru mongko mlempeng sapa abet alaihim ing atase ahli. Faya juru mongko mlempeng sapa abet alaihi ing atase ahli. Nah, termasuk kita itu juga harus adil dalam bermuamalah dengan mereka. Nah, apa itu adil dalam bermuamalah? Yaitu antuwafiyahum hukukohum. Kita harus memenuhi hak-hak mereka. Hak-hak yang Allah wajibkan kepada kita untuk diberikan kepada mereka. Contohnya itu adalah nafkah, memberikan belanja kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka, dan bermuasyarah, bergaul dengan cara yang ma'ruf itu yang harus kita lakukan.
Nah kalau ini mungkin ini umum gitu ya, hampir semua orang itu, meskipun ada juga kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab itu seperti Bang Thoyib gitu kan ya, tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah itu. Beberapa waktu yang lalu itu ada kasus siapa namanya mantan pemain timnas itu Kurnia Mega itu ya, yang dia itu tidak memberikan contoh yang baik dan tidak memberikan nafkah kayak gitu ya, sehingga kemudian cerai sama istrinya, terus rame di ini kan ini. Nah itu entah kebenarannya seperti apa gitu kan, tapi ya itu kasus seperti itu bisa menjadi contoh kalau dia itu tidak memberikan tanggung jawab kepada keluarganya. Nah kalau ini umumnya manusia itu bisa. Nah yang ini wa minal adli al wajibi ini yang terkadang tuh nggak bisa, dan banyak kasusnya gitu. Termasuk dari hal yang wajib, keadilan yang wajib kita lakukan itu adalah kita harus mencegah di antara mereka itu saling mendolimi satu sama lain, ya. Dan kita itu harus memberikan hukuman kepada orang yang berbuat dolim kepada orang atau sebagian yang lain. Nah terkadang ini anak yang memiliki yang menjadi buah hati gitu ya di dalam keluarga itu pasti ada anak yang menjadi buah hati itu pasti ada. Itu kadang mereka tuh semena-mena tapi tidak pernah kemudian disalahkan gitu. Sampai kemudian dia terbentuk gitu ya, karakternya itu adalah karakter orang yang paling berkuasa di dalam keluarga itu. Enggak mau disalahkan, apa-apa itu benar. Apa-apa benar. Itu karena dia selama ini tidak pernah disalahkan. Apapun perilakunya dia itu adalah benar. Bahkan sampai tua, masih umurnya tua, mati pun itu, ya. Itu mereka merasa bahwasanya mereka itu selalu benar. Semuanya itu salah, harus menuruti apa kemauannya dia. Nah ini salah satunya kesalahannya adalah kesalahan orang tua, kesalahan pemimpin di keluarga tersebut yang tidak memberikan pengertian kepada dia, tidak pernah memberikan hukuman atas kesalahan yang dia lakukan, atas kedoliman yang dia lakukan kepada anggota keluarga yang lain. Sehingga apa? Sehingga dia merasa benar terus. Sampai kapanpun dia akan merasa benar terus itu. Ya, dia tidak akan mau minta maaf kepada adik-adiknya, dia tidak akan mau meminta maaf kepada keluarga yang lain tuh. Karena dia ngerasa selama ini saya itu benar. Dia selalu didukung, dia selalu menjadi kasih sayang. Ini terkadang ini mulai dari orang dadak digagas gitu kan. Tidak perlu perhatikan, sudahlah ya biarin dia seperti itu, paling nanti satu hari 2 hari dia kayak gitu, nanti terus kemudian dia akan baik lagi. Tapi semua itu akan membekas dan akan membentuk karakter dia yang buruk seperti itu, karakter yang membuat dia itu merasa dia itu orang yang paling benar di keluarga itu. Nah ini nggak baik juga. Nanti ketika kalian itu menjadi orang tua, kalian harus adil, kalian harus bersikap sama kepada setiap anak kalian. Kalau salah, ya ditegur salah. Nggak perlu sing cilik ngalah harus sing gede harus ngalah harus sing cilik. Nggak perlu seperti itu. Hal semacam itu tidak pernah saya temukan di dalam keluarga saya. Saya itu 3 bersaudara, nggak pernah saya mendengar kata orang tua saya itu ngalah karo adine, itu nggak pernah. Atau sing cilik adik saya misalkan karo wong tua ki menghormati ngalah wae wong cah cilik, dan juga yang enggak pernah terdengar semacam itu. Jadi salah benar itu bukan masalah besar dan juga kecil. Salah benar itu ya masalah prinsip. Yang salah meskipun dia itu lebih besar, ya salah, harus ditegur salah. Tidak boleh disuruh ngalah yang kecil disuruh menghormati yang tua. Jelondoi dhisik bahasanya seperti itu, minta maaf duluan, ya, itu tidak akan mendidik. Dia akan merasa bahwasanya dia itu selalu benar sejak lahir, ngasih mati dia selalu benar. Nanti nek mati dia baru tahu kalau dia itu salah gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Dan kalau seperti itu, kesalahan utamanya itu di orang tuanya. Sekarang tuh banyak orang tua yang kebun nyusu gudel gitu ya, ibarat seperti itu ya. Orang tua tuh takut dengan anaknya, kalau anaknya ngambek, kalau apa itu kemudian takut itu, sehingga tidak mau ambil pusing lah, wes lah sing waras ngalah kan kayak gitu itu. Biasanya orang yang orang yang egois kayak gitu, itu kan dia itu tertutup akalnya gitu. Kalau ngambek, kalau marah, kalau apa itu pokoknya nesu sakarpe dhewe, tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa diajak untuk berdiskusi gitu ya. Sehingga dia itu ya
tantrum nggak jelas, itulah bahasanya kayak gitu. Itu biasanya kita yang punya pikiran sehat itu karo wong tuane nggak diambil pusing. Apa namanya itu, pokoknya sing waras ngalah lah. Terus jenengane kuwi memang karakternya koyo ngono ditoke wae. Lah ini omongan orang tua yang salah tuh di situ. Itu orang tua nggak punya power, nggak punya cara untuk mendidik anak. Ya harusnya kalau dia tahu kalau anaknya itu salah, sikat gitu loh. Harus dihukum. Watak tasul limat bimihim min dolimihim. Harus diberikan pengertian. Mau dia ngambek, mau dia apa, dia harus tegas, berani mengatakan bahwasanya kamu yang salah, itu harus berani kayak gitu. Bukan terus kemudian sing waras ngalah wae, wis kowe menengo wae, wis ben kayak ben ngono ya apik dhewe, ndak bisa. Ya dia akan kembali baik, tapi sifat buruknya dia itu akan terus terpupuk di dalam pikiran dan juga hatinya. Dia tidak akan pernah sadar kalau apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Apa yang dia lakukan itu menyakiti hati orang lain. Apa yang dia lakukan itu adalah bentuk kedoliman dia kepada keluarganya. Dia tidak akan pernah tahu itu semua. Nah itu ketololan orang tua tuh di situ. Dia tuh berpikir kalau misalkan ya wes yang penting anaknya podo-podo apike ora bermusuhan, dan juga yang lainnya, yang di sini disuruh ngalah terus tuh, yang di sini ditoke, kesalahan-kesalahan yang terpupuk kayak gitu tuh didiamkan saja. Akhirnya karena orang tuanya tolol, itu anaknya menjadi super tolol kan kayak gitu. Ya kan kayak gitu jadinya. Nah, jangan leha-leha, jangan enak-enak itu. Nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban kalau kalian punya anak yang tolol kayak gitu itu ya. Nanti di akhirat itu ya, kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tidak mudah jadi orang tua itu. Tidak mudah untuk menjadi orang tua. Saya itu meskipun anak saya itu ya, saya dulu itu termasuk salah satu merencanakan jarak kelahiran gitu kan. Itu ya biar tidak terjadi crash yang sering-sering kayak gitu kan. Itu anak saya tuh selisih 6 tahun. Yang satu 6 tahun masuk SD itu, yang kecil itu baru keluar. Selisih 6 tahun itu. Ya awal nggak ada konflik gitu ya, karena yang satu masih bayi nggak bisa apa-apa ya. Tapi sekarang yang bayi ini sudah mulai usia 4 tahun itu ya sudah mulai berantem gitu ya. Yang kecil itu sudah bisa ngajak berantem yang besar kan kayak gitu. Itu selisih 6 tahun. Coba kalau selisihnya cuma 2 tahun, 3 tahun, itu wes orangnya bergelut baik. Itu yang menjadi ujian orang tua tuh di situ. Bagaimana kemudian kita tidak pilih kasih. Anak saya meskipun selisihnya 6 tahun itu, kalau yang salah yang kecil ya yang kecil yang kemudian dimarahin, bukan terus kemudian yang kecil tuh benar terus itu ya enggak. Ya, itu harus kayak gitu supaya dia tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah kayak gitu. Jangan terus kemudian kita membela satu orang terus itu sampai kemudian dia itu menjadi semakin tolol, semakin tolol, semakin tolol, tolol banget gitu kan. Ada orang kayak gitu tuh, ada juga itu. Nah ini nggak boleh kita seperti itu. Termasuk dari keadilan itu adalah itu tadi, kita harus menolak kedoliman satu anggota keluarga kita kepada anggota keluarga yang lain. Dan kita juga harus berani untuk memberikan hukuman. Hukuman di sini itu bisa berupa sikap tegas, bisa berupa omongan yang tegas, yang menyatakan bahwasanya kamu itu salah, harus berani mengatakan seperti itu. Kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Itu harus ada ketegasan seperti itu. Watak taso limat lumihim mindo limihim. Kita harus berani untuk mengatakan sesuatu yang tegas kepada orang yang melakukan kezaliman itu. Ya. Jadi ada satu riwayat gitu ya, ada satu riwayat innal abda yuktabu jabron wa ma yamliku ila ahla baiti itu. Sesungguhnya seorang hamba itu akan ditulis sebagai seorang yang kejam gitu ya. Sebagai seorang yang kejam dan dia tidak memiliki apapun kecuali keluarganya saja itu. Ya di sini artinya menzolimi, artinya mereka itu menzolimi keluarganya. Maka orang yang menzolimi keluarganya itu akan dicatat sebagai orang yang kejam. Nah, kalau kalian itu sebagai anak, kok kalian itu merasa paling menangan sendiri di rumah, itu kalian itu adalah Hitler itu. Seorang yang yang kejam itu, yes kayak Hitler kayak gitu. Pokoknya menangan sendiri gitu kan. Apalagi kalau anak pertama, keponakan pertama, itu pemegang pemegang kekuasaan tertinggi di keluarganya itu. Sampai tua kalian merasa seperti itu, kalian itu adalah orang yang otoriter itu. Kalian adalah orang yang jabbaron, padahal jabbaron itu sifatnya
Allah itu Al-Jabbar itu. Kalian tuh sudah menandingi Allah. Nggak ada bedanya 11-12 dengan Fir'aun kan kayak gitu. Iya kan, nah, Fir'aun itu kesalahan terbesarnya kan dia mengaku Tuhan, mengaku sejajar dengan Allah. Loh, kalau kalian itu melakukan perbuatan yang seperti itu, kalian itu berbuat buruk, mendolimi keluarga kalian, maka kalian itu yuktabu jabbaron. Kalian dicatat sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang berkuasa gitu loh. Padahal Jabbar itu adalah apa namanya? Salah satu asmanya Allah itu, orang yang kejam. Allah itu memang Jabbar, Al-Jabbar itu, Maha Murba Wasiso, Maha yang kejam. Kejam mungkin bagi manusia itu kejam ketika Allah itu memberikan balasan seperti menyiksa orang di dalam apa namanya neraka dengan siksaan yang tidak masuk akal, mungkin tidak pernah kita lihat gitu ya. Allah itu menusuk apa namanya itu manusia dari mulutnya sampai ke anusnya kayak gitu kan, kayak orang bakar ikan kayak gitu kan. Itu kalau menurut orang-orang HAM itu, wah itu sudah sangat melanggar HAM kan kayak gitu ya. Dan bahkan orang yang melakukan kesalahan pun berhak untuk mendapatkan apa namanya itu perbuatan yang baik kan gitu, perlakuan yang baik gitu. Bahkan pembunuh pun ketika dieksekusi itu dia itu juga harus dieksekusi dengan cara yang baik gitu. Tapi di neraka besok itu nggak berlaku hukum HAM itu. Itu mau kalian pakai pengacara terhebat itu ya, Farhad Abbas misalkan ini, ya kan nggak akan bisa apa namanya itu membela kalian gitu kan. Allah itu ya Jabbar, Allah itu yang maha berkuasa, Allah yang maha tegas, Allah yang maha kejam. Nah kalau kalian itu kok dicatat sebagai Jabbar, dicatat sebagai Al-Jabbar, berarti kalian itu apa namanya itu adalah orang yang menandingi Allah itu. Nah ini kalian bisa dicatat seperti itu ketika kalian itu berbuat dolim kepada keluarga kalian. Maka jadi orang itu jangan semena-mena, ya jangan semena-mena. Jangan terus kemudian karena jadi ya mungkin kalian diberikan kelebihan menjadi orang yang wujudnya paling bagus di keluarga kalian gitu ya, yang mbak-mbak itu yang paling cantik di antara anak-anak yang lain, yang mas-mas itu yang paling ganteng, yang paling pinter itu. Jangan terus kemudian kalian sosok menjadi raja. Jadi mending kalau sing disombongke ayu gitu ya. Misalkan wes elek gitu kan, bodoh gitu, menangan sih wah itu pengen ngidek-ngidek rasanya gitu kan. Nggak jelas banget gitu. Mending kalau cantik itu masih ada yang disombongkan. Oh dia cantik itu wajar nek menangan dia karena dia paling rupawan di antara saudara-saudaranya. Wes elek gitu kan. Wes elek, bodoh, perilakunya buruk. Nah ini wah apa yang mau diandalkan itu. Terus mendapatkan gelar Jabbar gitu kan. 11-12 dengan Fir'aun gitu kan. Nah ini kan payah sekali itu. Apa yang bisa dilakukan? Orang hidup kok seperti itu gitu kan. Ini menunjukkan karena kebodohan dia, karena orang-orang yang seperti itu tidak pernah belajar, tidak pernah membuka wawasannya, tidak pernah mau membaca, tidak pernah mau berpikir, tidak pernah mau menganalisis apa yang dia lakukan, tidak pernah apa namanya itu bermuhasabah, tidak pernah menimbang-nimbang selama ini saya melakukan apa, mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak pernah berpikir. Terus pokoknya urip ki ngono kuwi, mengalir saja. Pokoknya urip ki ngono kuwi, ngoyak donya, terus kemudian apa namanya itu pengen memenuhi hasratnya gitu kan. Saya pengen punya ini, pengen beli ini, pengen cita-cita kayak gitu aja. Enggak pernah dia bermuhasabah itu. Enggak pernah bermuhasabah, enggak pernah dia kemarin saya melakukan hal semacam ini itu ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Tanyakan istafti kolbak, tanya kepada hati nurani kita, benar enggak sih yang saya lakukan? Kemarin kok saya bersikap seperti itu kepada saudara saya kok apa namanya itu berkata kasar hanya masalah apa namanya saudara saya itu tidak apa misalkan bersikap jorok di rumah gitu ya, membuang sampah atau meletakkan baju itu biasanya kalau yang cewek punya saudara cowok, nah ini sering muring-muring gitu kan ya. Biasanya cowok itu orang paling nggak rapi. Kalau misalkan naruh sesuatu itu tidak pada tempatnya. Nah kalau yang cewek ini dia orang yang perfeksionis gitu ya, yang tidak bisa melihat perkara-perkara yang seperti itu biasanya itu muncul apa namanya emosi-emosi saat kayak gitu. Nah, dia marah-marahin, dia apa berkata bahkan sampai keluar kata-kata yang tidak bagus apa kayak gitu. Nah itu kalau nggak pernah bermuhasabah itu dia tidak akan pernah tahu apa yang dia rasakan gitu.
Tapi kalau dia selalu bermuhasabah gitu ya, memikirkan, saya kemarin itu kok kayak gini, apalagi ketika ada saudaranya yang bersikap beda. Kok saudaraku kok seperti ini sekarang sama aku, ya salahku untuk apa? Nah kalau dia mau bermuhasabah, dia akan menyadari kesalahan dia itu di mana. Tapi kalau dia nggak mau bermuhasabah, ya yang sing salah ya kui, karena didikan orang tuanya kayak gitu, itu tadi itu. Salah satu peran orang tuanya yang dia tidak pernah mengingatkan kalau dia itu salah itu kayak gitu. Makanya ketika dia berubah, dia akan semakin sombong gitu ya. Ya wes, nek aku sih nek misalkan dijak apik ya apik, tapi nek dimusuhi koyo ngono kuwi ya wes terserah kowe tak musuhi sisan. Akhirnya keluar kata-kata yang seperti itu. Ini kan orang tolol itu ya. Dia tidak tahu kalau dirinya itu salah gitu. Nah, kenapa dia itu menjadi tolol ya? Karena ketololan orang tuanya gitu. Tidak bisa mendidik, tidak bisa memberikan apa namanya itu pendidikan yang benar, tidak bisa mendidik karakter anaknya sehingga anaknya menjadi orang yang memiliki karakter yang buruk itu. Nah, padahal anak keluarga itu adalah bagian dari rakyat kita yang ammah. Suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ketika kita melihat teks tadi di atas itu ya, bahwasanya manusia dan juga keluarganya dan juga anaknya besok itu mereka akan bisa berhubungan di hadapan Allah, dan mereka, keluarga dan anak-anaknya itu ketika mereka memiliki karakter yang buruk seperti itu, mereka akan memberikan tuntutan kepada orang tuanya. Innahu lam yu'arifna ma ajabta alaina min hakika. Sesungguhnya mereka tidak pernah memberitahuku tentang kewajiban-kewajibanku kepadamu ya Allah. Faktasolana minhu. Maka berikan hukuman juga kepada orang tersebut itu, kepada orang tuanya itu. Mereka akan menuntut sama seperti anggota badan kita ketika kita gunakan untuk kemaksiatan, mereka akan menuntut kita ya, memberikan tuntutan kepada Allah supaya kita diberikan hukuman itu. Nah ini teman-teman sekalian, ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau tadi ya dalam pasal yang ini, kalau kalimat yang pertama itu saya pikir mayoritas orang itu sudah melakukan inilah, memenuhi hak-hak dari keluarganya itu sudah mayoritas orang itu sudah memberikan nafkah, terus kemudian memberikan kiswah, memberikan pakaian, bermuasyarah dengan baik. Nah ini saya pikir mayoritas orang itu sudah melakukan ini. Nah yang kadang luput dari kita itu adalah ketika muncul salah satu dari anggota keluarga kita yang kita jadikan sebagai orang yang paling kita kasih. Kita tidak bersikap adil kepada anggota keluarga kita. Ada satu orang yang kemudian kita anggap lebih, kita anggap unggul dibandingkan dengan yang lain, sehingga apapun yang mereka lakukan itu adalah benar meskipun itu mendolimi orang lain. Orang lain itu mending kalau orang lain itu keluarganya, adiknya, adik-adiknya sendiri atau kakak-kakaknya sendiri. Nah ini kan yaitu tadi yuktabu jabbaron, orang yang seperti itu akan dicatat sebagai orang yang kejam, orang yang sama seperti Hitler kayak gitu kan. Nah ini banyak terjadi gitu ya, karena orang tua itu hampir semuanya itu punya kecenderungan terhadap anaknya itu, punya kecenderungan terhadap anaknya. Salah satu anaknya itu ada banyak orang tua yang memiliki kecenderungan seperti itu. Nah kecenderungan seperti itulah yang akan mengakibatkan tidak ada sikap tegas kepada anak tersebut ketika dia melakukan kedoliman kepada saudaranya. Jelas misalkan ya di pondok ke bareng gitu kan, di pondok ke bareng biasanya kalian kalau pernah mondok dengan adik kalian itu biasanya kalian sering mendolimi adik kalian gitu. Uang sakunya dititipkan kepada yang gede gitu. Titipnya sing gede, gua adine gur dikei nek pengen jaluk jajan kei 5.000 gitu. Padahal jatahnya sebenarnya sama. Setiap hari itu setiap orang itu memiliki hak 20.000 misalkan, tapi kalian cuma memberikan kepada adik kalian itu 5.000. Sisanya kalian aku sebagai uang kalian. Apalagi ketika kalian gunakan untuk belanja Shopee gitu kan. Untuk membeli diskonan 12 kayak gitu. Nah, itu kedoliman yang nyata itu sebenarnya itu. Kalian sudah mendolimi adik kalian. Dan itu tidak pernah terjadi kepada saya. Saya bisa pastikan saya itu bertiga. Saya sama dua adik saya itu mondok di dalam satu pondok. Dan saya nggak pernah yang namanya ngutik uang saku adik saya. Enggak, kita dapat jatah yang sama, pegang sendiri-sendiri. Bahkan ketika kita dulu masak itu kan bareng. Saya, Gus Awak sama beberapa teman itu masak bareng gitu ya. Masak bareng. Itu yang iuran iya kakak-kakaknya, adik-adiknya enggak iuran. Uangnya sudah biarkan mereka buat jajan apa dan juga yang lainnya. Yang iuran kita. Jadi kita sudah motong uang saku kita untuk iuran masak
yang makan itu nggak cuma kita, adik-adik kita juga ikut makan. Saya pastikan saya itu seperti itu. Tidak pernah yang namanya saya mengambil haknya adik saya ketika di pondok itu enggak. Neng yo ada orang yang kayak gitu tuh, kesempatan gitu kan, dititipi sing gede, jadi nek jajan-jajan gitu dijatah, yo jatah semini. Mending kalau uangnya nanti ketika pulang di rumah itu nih, wingi kirimanmu semene, tak jatah semene nih, sisanya segini nih buat ditabung dan juga enggak digawe tuku kelambi, digawe wah ini kan kedoliman yang sangat nyata dan orang tuanya tahu dan tidak menegur. Nah ini kan menjadi apa namanya satu kesalahan yang kemudian menjadikan itu sebuah kedoliman. Ini kan dolim, berarti kan dia apa namanya berlaku dolim terhadap saudaranya. Harusnya saudaranya itu memiliki uang saku yang lebih, dia bisa mendapatkan apapun ketika di pondok, tapi hanya dijatah segitu-segitu. Dan sisa uangnya tidak dikembalikan ketika kembali ke rumah, bukan. Tapi malah diaku sebagai haknya dia, digunakan untuk kegiatan atau kesenangan-kesenangan di dalam dirinya sendiri itu. Ini kan kekonyolan yang sangat konyol sekali itu. Itu ya ada, orang seperti itu ada. Ada lah, pasti ada. Kalian jangan-jangan seperti itu ya. Punya adik gak sih kalian itu? Punya ya. Sama adiknya juga kayak gitu. Kalau sama adiknya saya kayak gitu saya mutilasi nanti. Itu orang yang nggak jelas kayak gitu. Faslun ada faslun wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.